Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Fasil atas waktunya untuk kami untuk belajar coaching dari kasus yang kami temukan di sekolah masing-masing. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Indraningsih dan kemudian rekan saya Dewi Rahayu, sama-sama nama Dewi depannya. Insya Allah akan saya coba mencoba untuk 2 kasus. Yang pertama kasus tentang pembelajaran matematika di kelas. Yang kedua kasus tentang kegiatan pelaksanaan P5. Nah, mungkin nanti akan kami bergantian untuk menjadi hostnya. Nah, yang pertama akan menjadi host-nya itu Ibu Dewi Rahayu. Mangga waktu dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Kita mulai saja mungkin ya, Bu Dewi ya. Iya, boleh Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ada apa? Terima kasih Bu atas sesuai dengan pesan yang saya kirim melalui WA. Kemarin saya bermaksud meminta bantuan Ibu untuk meng-coaching saya terkait masalah pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Oh iya Ibu, kemarin saya menerima pesan dari Ibu bahwa Ibu ingin berdiskusi ya Bu ya tentang permasalahan yang Ibu hadapi di kelas, terutama masalah pembelajaran ya Bu ya. Iya betul Bu. Saya di pembelajaran khususnya di kelas 4 yang sekarang saya masih cukup kebingungan Bu yang hadapi masalah ini ya. Iya. Jadi intinya saya ingin bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa saya khususnya di kelas 4 itu terutama untuk mata pelajaran matematika Bu. Oh iya betul Bu, baik. Eh, betul ya Bu ya, pelajaran matematika. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, eh, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini atau sesi diskusi ini terkait dengan eh, pembelajaran matematika yang Ibu laksanakan di kelas? Jadi saya ingin harapan saya itu Bu, jadi dengan kita melakukan coaching ini saya bisa mempunyai solusi Bu, khususnya dalam pelajaran matematika, yaitu untuk dapat meningkatkan minat anak dalam belajar matematika Bu. Baiklah. Kalau begitu, jadi tujuan kita dalam diskusi ini adalah membantu Ibu untuk meningkatkan hasil belajar matematika di kelas 4 ya Bu ya, di kelas Ibu, khususnya Iya pada betul Bu, pelajaran betul. matematika ya, Iya karena betul Bu, Ibu betul. mengalami hambatan karena ya Ibu mengalami hambatan terkait motivasi peserta didik ya, motivasi belajar Iya peserta betul didik. betul Bu, betul Bu. Iya, saya bertanya dulu nih Bu, sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan utama yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik itu yang seperti apa Bu? Terutama ini tantangan utamanya nih. Iya iya Bu, betul Bu. Jadi yang saya rasakan ya Bu ya, dalam mengajar matematika, jadi anak itu kurang termotivasi Bu,
ya dalam belajarnya. Iya iya. Kemudian mereka cepat bosan, Bu, apalagi tidak fokus. Apalagi kalau dikasih soal-soal latihan yang lumayan gitu dengan angka-angka itu, Bu, ya. Jadi anak terlihat malas, Bu. Nah, kemudian eh, yang paling 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 itunya juga jadi anak tuh kesulitan Bu dalam memahami materi pelajaran matematika yaitu khususnya ya Bu ya. Oh, iya iya iya. Saya pahami ya Bu ya. Jadi eh, ada dua nih permasalahannya ya Bu ya. Dua. Yang pertama motivasi belajar peserta didik itu kurang. Kemudian Iya, yang kedua betul. sehingga menyebabkan anak-anak itu seolah tidak fokus ya Bu ya dalam belajar di Iya, kelas. betul Bu. Kemudian Betul. ibu juga sepertinya tidak belum belum memahami secara ini secara mendalam tentang materi matematika yang ibu ajarkan. Nah, bolehkah saya Iya, betul tahu Bu. penyebab dari siswa kesulitan memahami pembelajaran matematika yang ibu ajarkan ini? Mungkin selama ini ya Bu, dalam penggunaan strategi pembelajaran yang saya gunakan itu mungkin menurut anak kurang menarik Bu. Dan mungkin gaya belajar anak itu tidak sesuai dengan keinginan dia gitu. Nah, mungkin selain itu juga karena basic saya itu Bu, jadi sebenarnya sudah lama di kelas rendah ya Bu, khususnya kelas 1. Jadi saya eh, kurang memahami gitu Bu lah malah ada pelajaran matematika gitu. Ya mungkin itu kelemahan-kelemahan saya Bu. Oh iya 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 betul. Jadi mungkin apa strategi yang ibu lakukan sebenarnya ibu rasa masih kurang menarik ya Bu ya untuk menarik Iya minat betul Bu. ibu kurang. Iya Kemudian betul. karena ibu juga terlalu lama mengajar di kelas 1 ya Bu ya, karena Iya kelas 1 itu betul. matematikanya masih matematika basic, sekarang ibu Iya harus betul. bertugas di kelas atas, di kelas Iya. 4. Jadi matematikanya juga sudah mulai mendalam, jadi ibu sendiri Iya, mungkin betul itu. sedikit lupa ya Bu ya dengan materi-materi ketika dulu belajar sebelumnya gitu ya. Kadang kita karena Iya, kalau kita terlalu lama mengajar di kelas 1 memang kita akan agak kesulitan ya Bu ya untuk memahami pembelajaran di kelas iya 4 betul, Bu. ya. Ya. Eh, Pernah tidak Ibu menggunakan strategi yang berbeda untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran matematika ini? Kalau diingat ya, Bu, ya, memang saya udah mencoba ya, Bu. Saya pernah melaksanakannya, tapi hasil yang saya dapatkan itu seperti kurang memuaskan gitu, Bu, jadi tidak maksimal. Itu, Bu. Oh iya. Kemudian bagaimana dengan materi pembelajarannya sendiri? Kan tadi hambatan Ibu juga di pendalaman materi pembelajaran ya Bu ya, yang Ibu merasa bahwa kemampuan Ibu juga sedikit kurang gitu ya. Apakah Ibu pernah mencoba mengikuti pelatihan mungkin atau mencari referensi lain untuk meningkatkan pemahaman Ibu terhadap materi tersebut? Kebetulan saya belum pernah, Bu, belum Hmm, pernah iya. itu. Iya. Oh, belum pernah ya, Bu, iya. Oh iya. Eh, ada penyebabnya tidak kenapa Ibu belum pernah mencoba? Eh, jadi saya belum pernah mencoba ya, Bu, ya, belum pernah mencoba, ikut pelatihan-pelatihan, untuk khusus matematika ya, Bu. Nah, Hmm. iya, jadi tapi saya sudah mencoba itu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang itu yang lebih lebih kreatif kayak permainan gitu kan. Kalau kelas 1 kan Bu ya biasanya dengan permainan ya Bu. Nah itu biasa dengan Mhm. permainan, kemudian dengan kelompok, pemecahan masalahnya itu. Kemudian ada project itu mungkin itu yang eh, yang sudah saya lakukan hanya itu saja Bu. Oh iya, padahal itu sudah sangat bagus sekali loh, Bu. Ya memang.
kalau matematika itu diajarkan dengan metode seperti yang sudah berjalan ya Bu ya, strategi pembelajaran dengan metode ceramah saja, itu mungkin matematika tidak akan berkembang ya Bu, karena matematika ini memerlukan treatment khusus dalam pembelajarannya. Itu yang ide Ibu itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Kemudian ada lagi yang mungkin yang bisa Ibu lakukan selain itu gitu Bu terkait pendalaman materinya. Mungkin yang pernah saya lakukan ya Bu, selain belajar dengan permainan, jadi saya memberikan materi pelajaran itu melalui kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak gitu Bu. Jadi Hmm, ya, ya. dikaitkan dengan masalah yang sering dihadapi anak gitu. Nah, kemudian, saya rasa saya juga perlu Bu untuk meningkatkan pemahaman saya gitu terhadap materi dari pembelajaran matematika itu sendiri, Bu. Ya mungkin kan dulunya basicnya saya seringnya di kelas 1 ya, itu jadi ini menjadikan tantangan yang lumayanlah buat saya, Bu, gitu. Oh iya iya Ibu. Wah luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sudah punya rencana-rencana nih ya untuk bagaimana nanti upaya yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik ini. Nah, saya ingin tahu juga nih bagaimana dengan target waktunya. Adakah target waktunya? Kapan Ibu ingin mencapai tujuan tersebut, Ibu? Jadi, saya ingin mencoba menerapkan apa yang saya upayakan itu ya, Bu, ya, yaitu dengan jangka waktu saya targetnya tuh 3 bulan, Bu, supaya bisa Hmm. terukur gitu sampai ke mana keberhasilan saya gitu, Bu. Oh iya iya iya. Betul sekali ya. Eh, Kemudian adakah rencana yang lebih konkret gitu ya yang akan Ibu lakukan? Mungkin di minggu pertama dulu Ibu akan melakukan apa coba? Nah, untuk awal-awal ya, Bu, ya, pada minggu pertama, saya akan mencari informasi ya, Bu, ya, khususnya tentang strategi pembelajaran itu yang lebih, apa ya, lebih kreatif gitu. Jadi supaya anak itu pertama termotivasi dulu, kemudian Hmm. anak termotivasi kan ada untuk mencoba. Nah, udah mencoba kan jadi mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa bosan, Bu, gitu. Jadi untuk Oh, mau mencoba gitu, itu mungkin strategi saya jadi mencari informasi dulu, strategi yang tepat itu bagaimana, mungkin itu, Bu. oh iya. Iya betul Bu ya, karena pembelajaran matematika ini sedikit berat ya Bu ya, karena paradigma kita itu tertanam di kepala kita itu ya sejak dulu gitu ya, sejak kita sekolah bahwa matematika ini pelajaran musuh nih, menyulitkan gitu ya. Iya Tentu kita perlu strategi khusus dulu nih. Ini Ibu sudah iya, jadi di minggu pertama Ibu akan mencari dulu strategi yang bisa memacu kreatif, yang lebih variatif ya Bu ya, supaya peserta didik lebih aktif, kreatif dalam pembelajaran. Kemudian untuk minggu keduanya mungkin Ibu akan melaksanakan seperti apa nih? iya, Bu. Jadi setelah saya mencari menggali informasi ya, Bu, ya, tentang strategi yang akan saya terapkan, mungkin saya persiapkan dulu, Bu. Dari Hmm. strategi itu saya persiapkan dengan matang. Nah, kemudian baru saya menerapkannya, Bu. Jadi langsung minggu kedua itu saya mencoba ke anak gitu. Apakah strategi yang saya dapatkan dari informasi tersebut bisa cocok nih untuk anak atau tidak? Karena memang betul sama kata ibu ya, memang matematika itu sebenarnya pelajaran yang paling paling jadi apa ya, kayak anak tuh kayak tabu, Bu. Jadi paling dianggap sulit, Bu, lah. Iya, Hmm, benar-benar ya benar. sulit, ya, makanya hanya dengan matematika jadi anak tuh baru baru dengar kata matematika juga sudah mulai, "Wah, gimana?" gitu, Bu, ya, itu. Makanya gitu, pendekatannya harus strategi yang didahulukan dulu, Bu, lah. Iya, iya, Begitu. iya. Oh, ya, iya Bu, mengajarkan matematika itu kita harus pinter-pinter ya Bu ya, betul sekali Iya, cari betul, Bu. strategi, metodenya apa, pendekatan pembelajarannya itu harus seperti apa gitu ya, supaya
anak tuh nggak bosen dan tidak bosan, kemudian termotivasi lama-lama jatuh cinta nih sama pelajaran matematika Nah, ini. betul betul Nah, betul, Bu, iya. iya. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ya Bu kepada saya rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Tapi kita kan untuk melaksanakan pembelajaran itu tentu kita juga harus berkomitmen ya Bu ya. Iya, Nah, betul tanggung betul, jawabnya Bu. nanti untuk tanggung jawab seperti apa nih Ibu yang akan Ibu laksanakan nih untuk mencapai tujuan ini? Nah, ini ya Bu ya, karena kita sudah merencanakan ya Bu, kita sudah merencanakan nih. Pasti kan kita harus komitmen ya Bu ya, dengan apa Hmm. tujuan kita capai harapan itu yang apa gitu ya Bu. Ya tentu kita harus benar-benar melaksanakan dengan semaksimal mungkin ya Bu. Dan Hmm. juga tentu semangat Bu yang harus diutamakan tuh semangat kitanya gitu. Jadi kita harus Oh, tetap iya. semangat. Jadi jangan sampai istilahnya apa ya, merasa apa ya, merasa patah 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 semangat gitu, jangan sampai. Jadi kita harus tetap semangat, yakin gitu hasil yang kita apa, kita kita cari itu dapat berhasil kalau kita memang dengan penuh semangat gitu Bu, itu aja. Jadi intinya saya itu ingin benar-benar gitulah semaksimal mungkin Bu, itu intinya ke situ Bu. Oh iya, luar biasa ini semangatnya ya. Jadi Ibu ingin betul-betul nih melaksanakan aksi yang udah Ibu susun ini nih ya, ya dari Iya betul Bu, sudah Ibu betul Bu, rancang, betul. sudah Ibu rencanakan ini gitu ya. Wah luar biasa ini. Tetap semangat ya Bu Dewi ya, karena Iya Bu. bagaimanapun pembelajaran itu apapun kendalanya gitu ya, sebagai pendidik kita itu harus siap ya Bu ya, ditugaskan di mana saja, mengajarkan apa saja, apalagi kita guru SD ya Bu, mau tidak mau dituntut Iya, harus bisa iya, semuanya gitu ya. iya betul 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 Ya, betul. mungkin ini Bu Dewi adakah hal ya lain yang ingin Ibu tanyakan? Kebetulan tidak ada Bu. Nah, terima kasih sekali atas Ibu sudah meluangkan waktunya dengan baik dan kemudian saya merasa apa ya, kebingungan saya selama ini dapat pencerahan gitu. Jadi saya lebih semangat dan saya lebih mantap lagi gitu untuk mencoba aksi dari apa yang dengan Ibu diskusikan gitu. Ya mudah-mudahan saya juga selalu selalu fit ya Bu ya. Iya, Selalu fit karena kadang-kadang ada kendala di luar dugaan ya Bu. Itu ya. iya. Jangan jangan sampai yang menjadi halangan untuk saya kemudian gitu Bu. Oh iya, betul Bu Dewi, terutama kita sehat dulu ya, karena kalau sehat Iya kita betul. insya Allah bisa melaksanakan semuanya. Iya. Baiklah, kalau begitu saya senang sekali nih Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu dan solusinya sebetulnya itu berasal dari Ibu sendiri loh, gitu ya. Saya harap sesi ini dapat bermanfaat untuk Ibu ya Bu ya. Semoga berkah selalu dan tetap semangat Bu Dewi dalam mengajar matematika di kelasnya. Iya, terima Semoga kasih berhasil sekali juga Bu, terima akhirnya ya. kasih. Ya, Iya, iya. sama-sama Bu Dewi. Iya, mohon Ya, maaf Bu, mungkin saya permisi dulu karena akan saya lanjut ke kelas ya Bu. Terima ya kasih silakan atas Bu Dewi. waktunya dan atas sharingnya. Jadi saya menjadi lega Bu, intinya ke situ. Oh, Terima iya, kasih iya, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ya, ditakantun heula Ibu. Waalaikumsalam. Mangga-mangga silakan Bu Dewi. Nah, sekarang ke yang kedua. Untuk yang kedua ya Bu Dewi ya. Ya, Bu Dewi ya dengan Bu. Bu Dewi. Yang kedua ini permasalahannya adalah pelaksanaan kegiatan P5 di mana Bu Dewi Indraningsih menjadi coach dan saya menjadi coachinya ya Bu ya. Kita Iya mulai Bu. saja. Iya Bu. Iya, Ya, iya Bu. Mangga, mangga. ya. Assalamualaikum Bu, mohon maaf saya mengganggu. Apakah hari ini Ibu ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga Bu, waktu terbuka lebar untuk Ibu, silahkan. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu?
Iya, terima kasih Bu atas sarannya. Sebetulnya ini, belakangan ini saya mengalami kebingungan ya Bu ya, kalau istilah zaman sekarangnya, saya ini sedang galau nih Bu ya, karena ada beberapa hal yang, apa ya, saya rasa ini saya eee, belum bisa gitu Bu dalam melaksanakannya gitu Bu. Kalau boleh saya tahu ya, Bu, kira-kira kegalauan atau kebingungan apa yang Ibu rasakan gitu, sampai-sampai Ibu merasa, apa ya, menjadi pemikiran terus gitu? Oh iya Ibu. Ini Bu, terkait pembelajaran, kegiatan P5. Nah, saya itu masih bingung ya Bu, karena kegiatan P5 ini kan merupakan hal yang baru ya Bu ya. Nah, dan, saya itu masih mengalami kebingungan gitu dalam pelaksanaannya, terutama di kelas saya Bu, di kelas 5 begitu Bu. Oh, iya, Bu, betul, Bu. Jadi memang ya, Bu, ya, kita sebenarnya dilema ya, kita kan sudah terbiasa dengan kurikulum 13 ya, Bu. Nah, sekarang-karang kan kita harus mau menerapkan ya kurikulum merdeka, dan di situ pun kurikulum merdeka kan di situ ada kegiatan P5 yang mau tidak mau memang harus dicoba ya. Nah, eee, kebetulan tahun ini mungkin, memang betul kehubungan Ibu juga ya karena tahun sekarang merupakan awal ya Bu ya, untuk sekolah kita Iya. menggunakan P5. Nah baiklah Bu, jadi, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan gitu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Iya Bu, saya sih berharap ya Bu, saya mendapatkan, solusi, bagaimana pelaksanaan P5 khususnya di kelas saya Bu, bagaimana pelaksanaan yang tepatnya, kemudian bagaimana pembuatan modulnya gitu ya Bu ya, dan, bagaimana penerapan-penerapan, dimensinya karena saya masih sebetulnya masih bingung ya Bu ya, dimensi, kemudian elemen gitu ya Bu. Masih masih suka tertukar-tukar gitu, Bu. Iya Begitu betul itu, betul Bu. Bu. Nah jadi tujuan kita untuk percakapan hari ini ya mungkin mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu ya? Gitu Mhm. dari kebingungan Ibu mudah-mudahan ada solusinya. Nah kira-kira, eee, apa yang menjadi kebingungan Ibu ya untuk melaksanakan kegiatan P5 tersebut, Bu? Eee, iya, Bu. Jadi yang saya, pikirkan itu untuk pelaksanaannya, Bu, ya, karena, berkait tadi ya, Bu, ya, seperti yang saya ungkapkan, saya itu masih mengalami kebingungan dalam, menentukan nih, saya menentukan dimensinya, kemudian, eee, bagaimana menentukan elemennya gitu ya, karena kadang, saya itu suka kalau istilah sekarangnya itu apa ya, Bu, suka overthinking gitu ya, Bu, ya, menyusun modulnya pun, saya masih kebingungan juga, Bu, karena saya apakah itu sama dengan RPP atau bagaimana. Nah itu, Bu, yang utamanya. Oh, iya iya. Nah, untuk sekarang apakah udah ada upaya dari Ibu sendiri gitu untuk, mencoba gitu ya, untuk mencoba yang Ibu lakukan untuk pelaksanaan kegiatan P5 tersebut, Bu? Oh iya, Bu, sebetulnya sudah ada Bu upaya, yang saya lakukan ya, Bu, ya. Saya mencoba sharing, dengan teman yang lain ya, Bu, dan kemudian karena kelas 4 tuh sudah lebih dulu ya, kebetulan saya kelas Mhm. 5. Saya sudah sharing dengan guru kelas 4 tentang, bagaimana pembuatan modulnya, penentuan dimensi, bagaimana apakah, projeknya harus berbentuk apa, itu saya sudah melakukan diskusi, eee, Sini, mama ayo sama bapak. dan Ayo, mama bisa saya mama. juga sudah menggali informasi ya, Bu, ya, dari praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah, terdekat ya, Bu, terkait dengan kegiatan P5 ini. Kemudian saya juga mencari informasi di kegiatan KKG terkait praktik baik yang sudah melaksanakan kegiatan P5, Bu. Wah, Bu, apa yang Ibu upayakan itu sudah terukur, Bu, sebetulnya, sudah bagus sekali, Bu, ya, dari langkah-langkah Ibu
mencari informasi dengan teman sejawat dulu, kemudian ke sekolah yang sudah melaksanakan P5, kemudian referensi dari apa, apa, dari informasi dari media sosial mungkin itu ya, Bu, ya. Jadi dari KKG, nah itu menurut saya itu bagus sekali, Ibu, usaha Ibu, upaya Ibu. Nah sekarang kira-kira apakah ada lagi upaya Ibu yang alternatif lain gitu, Bu, selain tadi yang Bu jelaskan tadi? Iya Bu, saya juga kemarin sudah melihat-lihat ya Bu ya, karena kebetulan era sekarang itu era digital. Saya sudah melihat-lihat itu beberapa referensi dari media sosial ya Bu, terutama saya melihat dari YouTube, kemudian dari TikTok, dari Instagram gitu ya Bu ya, selain referensi dari teman-teman juga. Kemudian saya juga melihat praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan di PMM Bu, kebetulan. Dan alhamdulillah ada di sana Bu. Ya sedikit-sedikit adalah bisa saya saya mendapatkan banyak sekali referensi dari sana Bu. Jadi itu yang sudah saya lakukan Bu, selain Oh iya, Bu. berdiskusi dengan rekan sejawat. Iya, Bu, baik, Bu. Wah, itu menurut saya itu sudah sangat bagus Ibu tuh ya. Usaha Ibu, ikhtiar Ibu, kemauan Ibu, ya semangat Ibu itu sudah mencerminkan Ibu tuh keingintahuan kepenasaran Ibu tuh sudah terobati ya dengan mencari informasi untuk tujuannya tuh menambah wawasan gitu ya tentang kegiatan P5. Nah, kemudian eh dari apa yang Ibu gali informasinya dari media sosial tersebut, dari aplikasi yang lainnya gitu, apakah sudah Ibu temukan langkah-langkahnya, Bu, untuk mengikuti kegiatan P5 tersebut, Bu? Oh, iya Ibu, alhamdulillah saya sudah menemukan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan P5 ya Bu ya, yang dimulai dari tahap dari tahap perkenalan, kemudian konteks aktualisasi, dan yang terakhir itu ada kemudian tahap aksi, dan yang terakhir itu ada refleksi gitu Ibu. Oh iya Bu, itu bagus sekali ya Bu. Baik sekali Bu ya, itu sudah bagus ya Bu menurut saya. Jadi Ibu sebenarnya sudah memahami ya langkah-langkah ya untuk kegiatan P5 tersebut. Nah kira-kira Ibu dari 4 langkah tersebut, apakah memang sudah mencoba gitu Ibu ya? Oh iya Bu, insya Allah sudah memahami lah Bu, sudah mulai memahami bahwa tahap perkenalan itu kita harus mengenal dulu lingkungan sekitar gitu ya Bu ya, karena yang saya lihat itu P5 itu alangkah baiknya berdasarkan dari kekuatan di sekolah kita dulu ya Bu ya, apa yang ada di sekolah kita dulu. Kemudian pada tahap kontekstualisasi yaitu memahami permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian tahap aksi yaitu menyelesaikan permasalahan dari yang akan kita angkat. Kemudian dan yang terakhir itu tahap refleksi Bu. Jadi di tahap refleksi ini kita gali lagi nih kegiatan kita ini apa yang sudah menjadi kekuatannya, yang perlu ditingkatkannya, kemudian kelemahannya ini apa saja nih gitu. Itu Ibu yang mungkin saya pahami dari langkah-langkah langkah-langkah pelaksanaan P5. Iya Bu, dari apa yang sudah Ibu paparkan itu ya Bu sangat runtut, kemudian sangat jelas sekali ya. Nah ini mungkin sebenarnya sudah tergambarkan ya Bu di kegiatan P5. Nah kira-kira, dari paparan tadi untuk kegiatan selanjutnya, nah apa yang Ibu akan lakukan gitu Bu
untuk ya mungkin keberhasilan lebih tercapai gitu, Bu. Oh iya Ibu. Komitmen Ibu untuk supaya target tercapai gitu, Bu lah, itu intinya. Iya Bu. Eee, saya mungkin akan melaksanakan, apa yang sudah saya pelajari itu ya Bu, dari hasil diskusi dengan rekan-rekan, kemudian, dari hasil saya mencari di berbagai sumber lain dari media sosial gitu ya. Mungkin, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab Bu, karena, ini sudah menjadi tuntutan juga dan tugas saya ya Bu ya, mengenalkan Iya, P5 betul. kepada peserta didik gitu ya. Supaya, mereka paham nih P5 ini apa gitu, Bu. Iya, iya. Betul, betul, betul sekali, Bu, apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ya, Bu, ya, dari diskusi kita sekarang ini, Ibu sudah tercerahkan dari kebingungan Ibu atau kegalauan Ibu ini sudah sedikit, apa ya, sudah sedikit bisa terbuka gitu, Bu, lah, ya, untuk khususnya kegiatan P5. Nah, mungkin hanya satu mungkin, Bu, ya, jadi kita harus tetap semangat ya, Bu, tetap semangat, iya, tetap yakin akan ikhtiar kita, jadi apapun ikhtiar yang kita lakukan pasti itu akan membuahkan hasil yang terbaik ya, Bu. Iya, betul sekali Ibu. Iya, dan saya juga ini sudah merasa lega nih setelah berbincang-bincang dengan Ibu-ibu. Aduh, aduh, iya, iya, Bu. Nah, mungkin, apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Ibu? Oh, saya rasa sudah cukup Ibu, ini Oh, alhamdulillah. iya, Ya, iya, dari diskusi ini saya sudah apa ya Bu, mendapatkan pencerahan dari kebingungan dan kegalauan saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu atas bantuannya, atas bimbingannya, terutama atas waktunya Ibu. Mohon maaf, Ibu saya ganggu di sela kesibukan Ibu yang begitu banyak gitu Bu. nggak apa-apa kok, Bu. Waktu itu buat saya kalau misalnya untuk kita sharing-sharing terbaik mungkin, akan lebih bermanfaat ya, Bu, ya. Mungkin, mohon maaf Ibu ya sebelumnya ya, Bu, sebelumnya mohon maaf, ya. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Iya, Ibu. Saya iya, permisi iya, dulu Bu. untuk kembali ke kelas. Iya. Mungkin sekarang Iya, Bu, dilanjutkan dengan refleksi ya Bu Dewi ya? iya, Bu, betul, Bu, refleksi. Iya, ini tuh yang refleksi yang diunduh dari LMS itu saya sudah unduh ya Bu ya. Iya, Pertanyaannya hampir sama dengan kemarin yang Bapak itu yang Bapak sampaikan, apa yang sudah berjalan, dengan baik selama percakapan gitu ya. Kemudian yang kedua masih perlu apa yang ditingkatkan, yang ketiga, untuk tetap hadir. Oh iya, Bu, untuk tetap iya, gimana? Untuk tetap hadir, ya, dalam kondisi presence itu gimana? Ini mungkin, masih di-record ya untuk yang, refleksinya? refleksi. Oh, masih di-record ya, Bu? Oh, iya, Iya, iya. Bapak barusan di chat. Iya. Eee, kalau saya Jadi sih gimana? yang Kalau saya yang, apa yang sudah berjalan dengan baik itu, percakapannya sudah berjalan sangat baik itu, coaching-nya sudah dalam suasana cair ya, Bu, ya, akrab, cair gitu, Iya, tidak betul, betul, Bu. tegang gitu ya, Bu, Iya, ya. betul. Iya, Iya. betul sekali, Bu. Jadi kita memang, utamakan kalau memang coaching itu ya, Bu, ya, jadi harus dengan hati yang tenang ya, Bu, ya, dengan Iya. juga, ya terus sabar gitu, kita menerima mungkin permasalahan dari teman kita ataupun dari yang lainnya gitu, untuk bisa mencari solusi yang terbaik mungkin itu ya, Bu. Iya. Kemudian untuk yang perlu ditingkatkannya, kalau saya sendiri, Bu, saya itu harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi ya Bu, terutama dalam memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Koci. Kemampuan saya tuh kadang suka bingung ya, karena ini kan kalau coaching itu refleks ya Bu ya. Iya, Jadi betul, kalau Bu. saya itu
Kemampuan berkomunikasi dan memberikan pertanyaan yang berbobot, kalau saya sih itu sih Ibu yang perlu ditingkatkannya. Iya, Bu, memang itu sebenarnya saya rasakan, Bu. Saya juga merasa, untuk menjadi coach itu memang punya tantangan tersendiri ya, Bu, ya. Karena di sini kan Iya, kita belajar untuk berbicara ya gitu, untuk bisa menumbuhkan gitu, menumbuhkan lawan iya, kita itu untuk mau curhat, untuk mau memberikan apa permasalahannya. Jadi supaya kita bisa iya, menggali, mengeksplor apa yang dia inginkan gitu. Dengan iya, tujuan harapan kita pada akhirnya kan untuk mencari solusi yang terbaik ya, Bu, ya. Ya mungkin iya, itu saya juga sama, Bu. Jadi kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang paling lumayan lah gitu buat saya juga sama, Bu. Saya rasakan itu juga sama, Bu. iya. Kadang takut ya Bu, takut pertanyaan yang kita buat itu malah, menyudutkan dia gitu Bu kalau Iya, saya. betul betul, Bu, betul. Nah, takutnya kita dihindari itu ya, Bu, ya jangan sampai Iya, memojokkan lawan iya. bicara ya, Bu, ya. Iya, betul, Iya, Bu, betul betul. betul Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Kalau saya sih, sebagai coach, saya harus meluangkan waktu dulu ya Bu, terutama ya Bu, untuk, kemudian mempersiapkan diri untuk berdiskusi dengan coachee gitu. Jadi jangan sampai ketika saya lagi sibuk ini, saya lagi banyak kerjaan, lagi sibuk, tapi saya paksakan nih, untuk, Nah, berdiskusi dengan coachee, jadi saya takutnya malah tidak maksimal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus menetapkan niat dulu nih, niatnya niat apa dulu? Apakah niat saya cuma mau cari-cari kesalahan orang dan kelemahan orang, atau memang saya ingin membantu gitu. iya betul itu tuh, Bu. Itu Iya. memang niat kita sebenarnya, Bu, ya, memang harus bersih ya, Bu. Jadi supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita lalui gitu, Bu, ya, itu bisa berjalan dengan baik mungkin itu ya, Bu. Jadi kita harus jangan sampai punya prasangka-prasangka yang tanda kutip gitu Bu lah intinya. Jadi kita harus bersih gitu. Jadi apa yang kita harapkan itu sesuai dengan tujuan kita ya, Bu. Mungkin itu Iya, intinya, Bu, ya. iya, Mungkin iya betul udah Bu betul. refleksi Mah Bu ya? Ini udah Ya, selesai. yang satu lagi yang perlu ditingkatkannya itu adalah yang diperbaiki atau ditingkatkan. Kalau saya itu, Hmm? saya akan berlatih membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih berkomunikasi untuk melatih refleksi dalam menanggapi coaching. Kalau saya begitu. Iya, betul betul, Bu. Jadi kita memang harus terus berlatih dan banyak berlatih ya, Bu, ya. Terutama Iya, untuk membuat pertanyaan sebagai coach ya, Bu, ya? Iya, sebagai coach. iya. Memang itu perlu latihan yang lebih banyak lagi mungkin. Itu ya, Bu, ya? Iya. Dan Bu Dewi, kalau perasaan Bu Dewi ketika saya coaching itu gimana tuh? Karena ini Saya ada. merasa Oh, enjoy, Bu. Saya sebenarnya oh merasa iya. enjoy, Bu. Cuma tadi kita lagi berjalan ya, aduh ada gangguan sedikit gitu. Mungkin membuat saya, aduh gimana ini harus mulai. Iya. Udah ya, Bu, ya? Ya mungkin itu aja Iya, ya, Bu. iya. Ya, Iya, iya. ya, Bu, Iya, ya. Bu. Mangga-mangga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di stop record dulu ya Bu Dewi ya? Oke, Bu. Oke.